Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Siswa sekalian yang berbahagia, Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang kedua ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita buka saja pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siswa sekalian yang berbahagia, bagaimana keadaan kalian? Sehat? Siap sudah untuk menerima materi dari Bapak? Alhamdulillah kalau sudah siap. Baik, dalam pertemuan kali ini Bapak akan berbicara atau menjelaskan tentang syarat penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam atau syariat agama Islam. Nah, jadi binatang itu sebelum disembelih itu ada syarat-syaratnya. Nah, yang sesuai dengan syariat agama Islam. Yang pertama, syaratnya adalah binatang yang disembelih itu harus hidup. Kenapa maka harus hidup? Karena kalau binatang itu sudah mati, sekalipun binatang itu adalah binatang halal, maka binatang itu adalah disebut dengan bangkai. Bangkai tidak boleh dimakan. Kalau kita memakan bangkai, maka hukumnya haram. Contoh misalnya, kita punya ayam, sayang sekali, sangat disayangi, tiba-tiba mati, kemudian kita sembelih, kita makan, itu tidak boleh. Itu hukumnya haram, kita memakan bangkai. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3, itu ada 10 jenis binatang yang kada boleh dimakan. Yang pertama adalah bangkai. Jadi binatang yang halal mati itu adalah namanya bangkai. Yang kedua yang kada boleh dimakan darah. Yang ketiga daging babi. Yang keempat daging hewan yang disembelih tidak daripada atas nama Allah. Jadi kalau orang ada menyembelih tidak menyebut asma Allah, sekalipun ya matinya disembelih tetap tidak boleh dimakan. Disebut dengan bangkai. Yang kelima dengan daging hewan yang dicekek. Jadi hewan tadi dicekek lehernya mati, ya maka itu juga termasuk ya binatang yang tidak boleh dimakan. Haram makannya. Yang keenam, hewan yang dipukul. Misalnya ya kita tidak punya alat untuk menyembelih, lalu kita pukul kepalanya binatang tersebut mati, maka tidak boleh dimakan. Itu namanya bangkai. Atau kita berburu, ya kita pukul binatangnya, kemudian dia mati, maka binatang itu tidak boleh dimakan. Yang namanya adalah bangkai. Kemudian yang ketujuh, hewan yang jatuh dari ketinggian. Misalnya ayam jatuh dari pohon, langsung mati, maka binatang itu namanya bangkai. Ayam tadi bangkai, tidak boleh dimakan. Yang kedelapan, hewan yang tertanduk atau ditanduk oleh binatang yang lain. Misalnya kerbau lawan banteng Bakalahi. Kemudian kerbau tadi ditanduk oleh banteng karena perutnya, kemudian kerbau tadi mati, kada sempat kita sembelih, maka kerbau tadi tidak boleh kita makan karena sudah dinamakan bangkai. Yang kesembilan, hewan yang telah dimakan binatang buas. Nah, jadi binatang buas misalnya ya di hutan itu banyak yang namanya singa yang suka memakan ya hewan-hewan yang hidup yang lain, atau kita berburu dengan menggunakan serigala. Kemudian binatang buruan kita tadi diterkam oleh serigala, diterkam oleh singa. Kemudian dia mati, maka binatang tersebut adalah namanya bangkai, tidak boleh dimakan. Kemudian yang ke-10 yang terakhir, hewan yang disembelih untuk berhala atau sesajen. Jadi kalau kita ya menyembelih binatang ayam misalnya, tapi niatnya untuk sesajian, untuk menaruh di mana,
ya di pohon besar misalnya, karena di pohon besar itu banyak hantunya, banyak dedemitnya, banyak setannya, maka ya ayam yang ditaruh di pohon tadi ya untuk sesajen tadi maka haram kita untuk memakannya, karena itu adalah termasuk ya sesembahan berhala. Kemudian yang kedua adalah binatang itu harus halal. Jadi binatangnya harus halal. Nah, bab di atas sudah Bapak jelaskan tentang jenis binatang yang haram, yang halal, ya, dan yang halal tapi haram dimakan. Sudah dijelaskan di atas. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan alat yang tajam. Yaitu, ya alat yang tajam itu tentunya adalah pisau atau parang yang terbuat dari besi atau baja. Nah, jadi ada beberapa jenis yang boleh digunakan, ada juga yang tidak boleh digunakan alat yang tajam itu. Yang boleh digunakan adalah besi, baja, kaca, dan sembilu atau yang terbuat dari paring. Yang tidak boleh adalah alatnya tanduk dan kuku atau gigi. Nah, jadi setajam apapun gigi, kada boleh untuk menyembelih. Kalau bang misalnya merasa gigi kita kuat, tajam, runcing, lalu kita gigit ayam, ya, beigut, misalnya mau menyembelihnya, kada boleh. Dan juga tidak boleh benda yang runcing, sekalipun benda itu terbuat dari baja. Contoh, misalnya, ya, kita menyembelih ayam atau sapi atau kambing dengan gergaji. Gergaji itu kan runcing matanya, sekalipun terbuat dari baja, maka tidak boleh. Itu karena dikategorikan menyiksa binatang. Yang keempat, penyembelihan dilakukan pada pangkal leher. Kenapa? Maka di pangkal leher, karena kalau binatang yang lehernya panjang, itu kita menyembelihnya di bawah, maka binatang itu susah mati. Lambat matinya. Ya, seperti kayak bebek, kayak ayam. Nah, kalau kita menyembelih dekat teleknya atau dekat talehnya, ya, tempat kantong makannya, itu binatang tersebut lambat matinya. Ya, lambat matinya. Tapi kalau kita menyembelihnya, ya, di pangkal lehernya, itu cepat matinya. Biasanya 2 jari dari kepala. 2 jari dari daun telinga. Itu. Ya, tapi kalau sapi, kambing itu biasanya 1 tebah, ya, 1 tebah tangan itu jarak antara telinga dengan leher yang kita potong. Nah, kemudian yang kelima, sunnah binatang yang disembelih tadi dihadapkan ke arah kiblat. Jadi kalau kita misalnya mau menyembelih binatang ayam, kambing kah, sapi kah, harus diarahkan ke kiblat dulu. Jadi kita juga menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau kita menyembelihnya berarti kita berada di belakang binatang. Lalu bolehkah tidak menghadap kiblat? Kalau dalam keadaan darurat, boleh. Misalnya binatang tadi sudah hampir sakarat. Ya, kita mencari arah kiblat, pada ketemu, langsung kita potong ya lehernya dengan mengucapkan asma Allah. Boleh. Kemudian yang keenam, menyembelihnya dengan asma Allah. Jadi harus menyebut asma Allah. Contoh misalnya bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, tanpa menyebut asma Allah, maka binatang tadi tidak halal dimakan. Dinamakan bangkai. Kemudian yang selanjutnya, ya, harus memutus saluran pernapasan dan saluran makanan binatang yang disembelih. Jadi, kalau binatang seperti ayam, kambing, kemudian sapi, kerbau, itu ada 2 syarat yang harus diputus. Saluran pernapasan dan saluran makanan. Tanpa putus kedua saluran ini, maka binatang tadi tidak akan mati. Kemudian yang terakhir, ya, yang ketujuh, tidak boleh menyiksa binatang yang akan disembelih. Jadi binatang yang disembelih tadi tidak boleh kita siksa. Ya, jadi binatang juga makhluk Allah, sama dengan kita juga makhluk Allah.
tetapi hanya berbeda saja, ya, mereka dilahirkan tidak mempunyai akal, sedangkan kita memiliki akal. Tapi juga dia adalah merupakan ciptaan Allah, tidak boleh kita siksa. Makanya, ya, kata Allah, kalau kamu mau membunuh, bunuhlah dengan baik. Kalau kamu mau menyembelih, sembelihlah dengan baik. Kada boleh kita siksa dulu binatang. Kalau misalnya, ya, kita punya ayam susah sekali menangkapnya, namun akhirnya juga dapat. Ketika kita mau menyembelihnya, kita siksa dulu. Ikam nih ya Mai, misalnya susah ditangkap, merepotkan, ya, saya sampai capek menangkap kamu. Nah, kamu sakiti dulu, misalnya kepalanya, lehernya, atau ya tempat yang mau kita sembelih itu kita cekik dulu, atau kita pukul dulu, atau kita takut-takuti dengan pisau kita. Itu tidak boleh. Nah, jadi kita tidak boleh menyiksa binatang yang akan kita sembelih. Nah, siswa sekalian yang berbahagia, itulah ya materi pada pertemuan yang kedua ini. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa mengamalkannya, ya, kalau kita mau menyembelih binatang. Ini apalagi kita ini berada di dalam bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini adalah merupakan bulan haji, yang mana di sini adalah ada yang namanya ya korban. Nah, jadi di dalam bulan haji, ya, insya Allah nanti kita akan melaksanakan korban. Tetapi apakah tahun ini kita bisa korban di sekolah kita? Nanti kita lihat dulu, ya, keuangannya apakah cukup, apakah tidak. Kalau tidak cukup, nanti tahun depan kita cukupkan dulu uangnya. Kenapa? Karena ya harga binatang khususnya sapi, ya, harganya itu sekarang mahal. Nah, tidak ada lagi yang harganya murah. Nah, bisa ada yang harga murah tapi dagingnya sedikit, kada banyak. Nah, jadi kalau uangnya sedikit, ya, maka juga sapinya juga kecil. Kalau kecil kada cukup untuk kita semua. Nah, kira-kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ya, baik, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.